Oke, kata Jerry, Dona disuruh opening. Oke. Selamat datang kembali di Story of Dori Channel. Semangat dong. Di video, hai ada banyak anak kecil di luar. Di video part 2 tentang pekerjaan dan passion. Ya. Jadi kali ini aku yang nanyain ke Dona. Jadi minum dulu aus. video sebelumnya tentang passion tentang gua gitu, passion Jerry. Nah sekarang passionnya Dona. Dona sekarang kan sebagai guru, Sebagai istri dan guru kerjanya sebenarnya. Nah Dona dulu cita-citanya apa sih dari awalnya dulu? Cita-citanya Dona tuh waktu kecil mau jadi apa? Jadi penyanyi kah? Enggak. Jadi model kah? Jadi peragawati. Jadi peragawati. Jadi model. Jadi model. Tapi ternyata dia yang kurang. Apa tuh? Kurang tinggi. Oh kurang tinggi. Emang tingginya berapa sih? Gak usah dibahas. Oh gak usah sih. dibahas. Kacau. Oke. Kenapa kok selain kurang tinggi apa lagi? Kayaknya karena kurang tinggi sih. Kurang tinggi. Iya dong. Nah, kurang Kayak tinggi. semuanya aku lebih. Oke. Nah, karena kurang tinggi. Terus Dona kurang tinggi terus akhirnya oke. Kenapa sih mau jadi model gitu? Karena model-model itu, jadi waktu itu sebenarnya awalnya karena tetangga aku dia ikut di sanggar. Biasanya kan kalau di sanggar itu ada banyak lomba ya, fashion show gitu-gitu. Pialanya tuh banyak banget di rumahnya. Dan karena aku tuh masuk sekolah tuh langsung SD, jadi nggak dapet piala. Kalau dulu kan anak TK kelulusan dapat piala ya. Kayak gue pengen deh, gimana caranya? Terus ngeliat foto-foto dia, fashion show di catwalk gitu ya. Terus sampai akhirnya mama bilang, nanti aja kalau udah gede jadi gadis sampul. Nah ya dari situ terus mikir kenapa mau jadi model, karena satu bisa dapat duit dan pakai baju yang orang lain tuh belum tentu bisa pakai. Intinya endorse ya. Ya dulu nggak tahu endorse ya pokoknya itu dikasih orang baju, dipakai bajunya bagus, difotoin gitulah intinya. Oke. Terus cantik rata-rata. Cantik. Iya. Oke. Terus itu akhirnya kan pudar ya karena kurang tinggi gitu kan. Sebenarnya kalau dibilang pudar enggak, karena waktu itu coba gadis sampul, udah foto shoot, udah kirim, nggak masuk seleksi. Nggak masuk seleksi. Enggak, jadi ya udah gone gitu aja. Oke. Itu umur berapa nggak masuk seleksi? SMP. SMP. Iya karena waktu itu, tapi ada effort juga untuk aku bisa ke situ. Aku kan dulu suka main basket dan main bola juga. Jadi kebayang dong anak SD yang kecil hitam dan gemuk gitu ya. Aku dulu bisa makan mie instan 2 bungkus, 1 piring nasi dan telur gitu. Jadi waktu itu bener-bener diet, segala macam. Nah tapi ya udah waktu itu ya udahlah, gue masih punya impian dan cita-cita yang lain gitu. Oke, akhirnya kan itu, waduh, gue nggak bisa ke situ ya. Terus akhirnya kamu ke apa ya? Mau ke apa ya? Cita-citanya selanjutnya jadi apa kan? Apa? Cita-cita itu kan awalnya passion ya, betul nggak sih? Ya sebenarnya sesuatu yang didambakan dan disukai gitu loh. Tapi akhirnya ya udah, nggak jadi model ya, maksudnya one day pun jadi sesuatu yang bisa nyenengin orang banyak gitu. Waktu itu sempat mau jadi chef, tapi karena butuh biaya yang besar untuk sekolah pariwisata atau perhotelan, akhirnya bye gitu. Terus akhirnya jadi perawat, terus sampai akhirnya jadi penyiar radio. Oh, penyiar radio. Itu passion juga tuh, penyiar radio? Sebenarnya bisa dibilang aku suka musik. Tapi waktu itu kan nggak punya gambaran sama sekali jadi penyiar radio itu gimana. Enggak, waktunya masih lama. Terus salah satu motivasinya adalah supaya bisa nonton konser gratis. Ya beda jauh dong, intinya kalau kamu nonton gratis, konser gratis, aku ya jalan-jalan gratis. Karena mama itu kan mengira, aku suka nonton konser kan, mini konser gitu. Mama kalau lapor ke mama, izin ke mama, aku pengen nonton konser tuh pasti nggak dibolehin, karena zaman dulu tuh banyak banget berita konser anarkis. Oke.
ya kan. Tapi kalau seandainya bilangnya ini kan kerja gitu dan aman gitu, karena pekerjaan ya pasti dikasih. Ya ternyata waktu itu aku mendapatkan bukan mendapatkan ya, iya benar, mendapatkan apa yang aku inginkan. Aku nonton konser gratis tanpa mama marah-marah karena waktu itu kerja di radio gitu. Okay. Masuk tinggal kasih lihat ini dong ya. ID card nih. Tapi yang akhirnya di situ ngalir, oh ternyata aku punya passion ya di dunia broadcasting gitu. Ya ini nge-vlog seperti ini, ngobrol kayak gini, maksudnya itu jadi momen yang ngangenin juga setelah aku nggak siaran gitu. Sampai aku menemukan passion yang baru adalah di dunia anak-anak. Dunia anak-anak itu apa sih? Orang nggak tahu dunia anak-anak. Dunia anak-anak ya melakukan banyak aktivitas dengan anak-anak gitu loh. Apa tuh? Jadi guru. Oke, jadi guru. Jadi Donna itu awal bekerja selain jadi penyiar radio, akhirnya dia menjadi guru. Ya. Padahal waktu sekolah dia adalah perawat. Tapi kan waktu itu sempet aku ngerjain 2 pekerjaan. Satu siaran karena aku ngerasa kok aku sekolah perawat tapi kok ilmuku nggak kepake kalau di radio. Akhirnya kan aku sempet jadi terapis di klinik tumbuh kembang anak. Dan aku berinteraksi dengan anak-anak yang sangat spesial gitu. Dan itu seru banget. Oke. Nah, Donna kan udah jadi guru ya? Masih jadi terapi, sekarang jadi guru. Ya, sekarang jadi guru kan? Itu awalnya guru SD, SMP, SMA? Guru TK. TK. Kenapa sih jadi guru TK? Kan banyak. Karena sebenarnya waktu itu sama sekali nggak kepikiran jadi guru. Malah aku nggak pernah punya cita-cita sama sekali jadi guru. Awalnya adalah mama kan guru ya. Waktu itu bingung mau pilih tempat kuliah. Udah ambil aja pendidikan gitu jadi guru. Terus aku bilang karena dulu nggak ngerti, nggak mau guru tuh kerjanya monoton. Ya karena mungkin aku tidak interest dengan dunia pendidikan waktu itu gitu loh. Nah sampai akhirnya aku cari tempat kuliah. Oh nggak, aku ngelihat mama tuh itu salah satu motivasinya juga. Ih Donna tuh ya, aku ngeliat mama kok kalau libur lama ya. Libur apa abis anak-anak bagi rapat kan lumayan lama tuh, libur guru bisa 2 minggu sampai 3 minggu kan. Jadi waktu itu kami keluarga ke tempat Mbah ke Jogja gitu. Aku tuh libur tuh cuma maksimal 3 hari, tapi mama tuh bisa sampai 2 minggu gitu loh. Kan aku pengen gitu. Jadi karena liburnya panjang ya. Tapi dibayarnya full. Jadi keuntungan sebagai guru adalah ketika selesai UAS, maksudnya akhir semester, habis terima rapot itu libur bisa 1 minggu dan 2 minggu gitu. Iya, lama kan. Itu setuju banget sih. Nah terus udah kayak gitu akhirnya mama meyakinkan tuh kan enak kan jadi guru. Nah terus waktu itu nggak kepikiran untuk terus langsung jadi guru. Pas banget di sekolah tempat mama ngajar, kalau mama kan divisinya SD, nah itu TK, jadi ada yang cuti dan butuh guru untuk guru TK. Pas banget karena aku biasa ngajar sekolah minggu, jadi memang dan aku suka anak-anak, jadi ya udah sama anak TK ya kayak main, cuma bedanya adalah mainnya cuma berapa persen sama belajar. Jadi dikemas juga gimana caranya anak-anak tuh sebenarnya belajar tapi sambil bermain. Iya, karena gitu. Orang Indonesia tuh sukanya ya learning by doing. Bener, karena gini loh, anak-anak tuh bakal ngerasa bete juga kalau lama-lama di atas kursi ketemu sama buku sama pensil, itu tuh mereka bete. Iya, rata-rata begitu. Tapi ada yang di depan buku pun nggak masalah gitu. Bener. Tapi rata-rata ya seperti itu kebanyakan. Apalagi namanya anak TK kan dunia bermain. Iya. Nah, sampai terus ternyata aku mikir gini, kok gue bisa ya suka sama anak kecil ya? Ternyata emang dari dulu aku udah suka sama anak kecil gitu. Awalnya dari Kanu, dari adekku. Jadi dulu tuh
sampai karena pengen punya adik sampai minta aku pengen punya adik gitu loh. Ya ternyata bener-bener sesayang itu sama Kanu gitu, sampai yang ternyata ya ngalir gitu aja sesayang itu sama anak-anak juga. Nah, Donna jadi guru itu udah lulus kuliah atau gimana? Waktu itu kuliah sambil kerja jadi ngajar sambil kuliah. Kalau pagi ngajar, kalau sore sampai malam kuliah. Oke, berarti waktu jadi guru itu awalnya ya belum lulus kuliah ya? Belum. Dan Donna pun ini lulusannya adalah maksudnya jurusannya adalah pendidikan bahasa Inggris, bukan pendidikan bahasa Jawa. Kok bahasa Jawa? Kan seharusnya kan biasanya ini harusnya sama nih ya, gitu. Harusnya linear, harusnya related gitu. Ya udah dapatnya kerjaannya begitu, tapi aku happy. Gitu. Cuma gini loh, kalau orang bilang anak-anak itu kan, khususnya anak kecil ya, usia TK ya, itu kan capek. Kok bisa sabar banget ya? Kalau orang nanya gitu, aku nggak jawabnya gimana ya? Ya udah ngalir aja gitu. Tapi ada nggak momen kita marah gitu? Marah tapi konteksnya adalah marah yang anak-anak tuh ngerti. Ya untuk kebaikan juga kan. Iya, maksudnya gini, ada kita marah tapi anak-anak tuh nggak tahu kalau respon itu kita marah. Jadi sesuai dengan bahasanya mereka gitu loh. Kadang kita diemin gitu ya, seandainya nyuruh mereka untuk diem. Kalau kita bilang, Dek, diem jangan berisik gitu, mereka nggak akan diem. Tapi kalau kita giniin, terusin aja nggak apa-apa. Dan dia tersinggung sih. Jadinya diem serius. Coba dibalikin kayak gitu. Nih yang punya anak bisa dicoba. Kadang karena anak-anak tahu, oh ternyata karena mereka itu apa yang kita larang justru mereka lakuin. Ya banyak sih. Sama kayak orang dewasa gitu juga. Iya, ada istilah peraturan itu untuk dilanggar. Kacau. Jadi gitu deh. Donna punya cita-cita untuk ngajar lebih dewasa lagi, maksudnya SMA atau kuliah jadi dosen? Makasih. Lebih enak ngajar TK, SD, SMP, SMA kalau menurut Donna? Kalau waktu itu kan ngajar sampai SMA pun udah pernah, tapi kan cuma talent ya. Eskul radio ya. Setiap jenjang itu punya tingkat kesusahannya masing-masing. Iya, tapi Donna lebih passionnya ke mana nih? Iya, TK lah. TK lah. Maksudnya bener-bener bikin awet muda gitu loh. Gini, percayalah bahwa anak TK itu lebih mudah diatur dibanding anak-anak yang kakak-kakak yang besar itu. Oh, kalau aku sih karena berhubung jadi pelatih basket dulu kan. Dari SMP SMA ya lebih enak sih SMP sih. Kalau dari segi kemandirian itu jelas mereka pasti lebih SMP SMA itu lebih mandiri ya. Maksudnya dikasih tugas ini mereka bisa ngelakuin gitu loh. Tapi nggak tahu ya, seninya tuh kayak beda aja. Lebih lebih lovable aja anak-anak tuh. Gimana ya ngungkapinnya, pokoknya gitu deh. Tapi kalau jadi guru itu ada bapernya juga nggak sih sama murid-murid? Maksudnya ini anak-anak bandel banget sih gitu. Atau nih kan kayak aku nih SMP, ini anak cari perhatian banget sih. Ini males aja gitu. Kalau untuk TK tuh sebenarnya nggak yang baper, lebih ke gini sih. Kok belum bisa ya? Padahal udah dikasih latihan ini, udah di drill, tapi kok belum bisa ya? Salahnya di mana ya? Sedangkan kita setiap guru pasti punya goal tersendiri supaya muridnya jadi apa. Jadi lebih ke situ sih aku. Tapi kalau yang baper, kenapa sih ini bandel banget? Paling momen gini, kan anak-anak TK suka cranky kadang-kadang ya, apalagi kalau capek. Paling gitu. Tapi biasanya kadang orang tua yang udah ngomong, atau nanti kita tanya, Mam kenapa ya? Kok hari ini nggak bersemangat? Nggak happy kayak biasanya gitu sih. Lebih kalau dari segi itu lebih banyak sharing. Tapi kalau kita guru lebih ke, kalau pribadi ya, kok nggak bisa ya, udah dikasih latihan ini kok pas di review nggak bisa, kenapa ya gitu. Gitu. Gitu deh. Jadi itu
kerjaan Dona, passionnya sekarang ya, passionnya Dona sebagai guru, guru kecil, kelas kecil gitu. Guru kelas kecil, tapi ya balik lagi kayak di video sebelumnya bahwa setiap pekerjaan event itu sesuai passion pasti ada titik jenuhnya. Pasti ada titik jenuhnya ya. Kalau Dona, kalau jenuh tuh ngapain? Ngapain ya? Mungkin menunggu-nunggu untuk momen liburan. Jadi kalau Jerry kan sekedar ngopi jalan ke mall terus refresh lagi ya. Aku nggak usah liburan deh, tapi bener-bener take a time buat istirahat selama beberapa hari. Itu tuh bisa nge-recharge kalau aku. Jadi Dona punya trik nih untuk bikin apa ya? Jalan apa? Kayaknya skuter. Punya trik gitu untuk anak-anak. Kadang-kadang tuh ngilangin anak orang. Nah, ngilangin anak orang tuh maksudnya gimana sih? Nggak ngilangin terus nyulik atau apa ya? Jadi maksudnya ada game, anak-anak juga udah tahu sih kalau saya lagi bercanda itu lagi seru-seruan, saya ada yang jahil gitu kan. Daripada kita marah-marah gitu, Miss Dona ilangin ya gitu. 1, 2, ntar aku jentikin trik. Terus teman-teman udah tahu. Contoh seandainya namanya Jerry ya. Loh, Jerry mana ya? Padahal ada di situ. Cuman teman-teman tuh kayak ada ngerti. Mana ya? Jadi anaknya tuh seakan-akan dia, kok orang-orang pada nggak lihat gue gitu. Yeah. Habis itu kapok. Dia nggak nakal lagi deh. Tapi nggak semua anak bisa seperti itu ya. Ya ada yang aku di sini Miss. Ya apa ya? Balik lagi anak-anak tuh punya karakternya masing-masing. Ada yang memang di usia anak-anak, ada juga yang sosok gede gitu. Iya, ada yang sosok wih, gue udah dewasa gitu. Aku nih udah gede. Aku tuh nggak bisa temenan sama anak yang seumuran aku gitu loh. Itu Dona rasain ya. Ya macam-macam dari yang mulai Sokul dari yang mulai datang cerita, Miss, papa sama mama aku berantem. Itu tuh ada gitu loh. Dasarnya di situ ya. Jadi ya guru itu adalah ya semua-muanya murid deh. Jadi orang tua yang punya anak kecil, jangan dikira anak lo itu nggak ngerti apa yang lo omongin dan lo lakuin gitu loh. Apa yang lo lakuin mereka contoh, apa yang lo omongin mereka rekam gitu loh. Jadi be careful with that. Jadi ya buat orang tua kalau lagi berantem jangan di depan anak ya. Iya. Karena itu jadi trauma juga buat mereka. Dan mereka pun jadi mencontohkan juga. Terus udah gitu jadi apa ya namanya? Karakter juga sih. Iya, benar. Entah mungkin mereka bisa karena mereka melihat ya. Apalagi mukul, padahal temennya diem aja gitu. Ya, apalagi kan nurunin sifat gitu. Dan ditambah ngelihat orang tua gue begini, jadi kayak ngikut. Jadi kayak confirm, bener nih gitu. Ya udah, itu jangan panjang lebar lagi ya soal karakter. Kita bikin lagi konten yang lainnya. Parenting. Oke. Sampai di sini ya. Udah selesai nih ya, pokoknya ngomongin tentang ini ya. Passion part 2. Passion part 2 oleh Hikari Dona. Versi Dona. Well, that's the end of our video. Thank you so much for watching. Semoga buat apa ya, jadi teman-teman satu pemahaman baru ya. Nggak semudah itu, karena banyak juga orang, tambahan sedikit kali ya Jiri ya. Banyak juga orang yang gini loh, ketika mereka tidak bekerja sesuai dengan passion, mereka mencoba ikhlas. Karena mencari lapangan pekerjaan itu susah. Betul. Ya, jadi ya udah, oke deh, gue terima dan akhirnya belajar. Ya memang balik lagi ke pribadi masing-masing. Setiap orang punya struggle masing-masing. Semangat terus yang lagi nyari passion juga. Lagi mencari jati diri, sebenarnya passion gue apa. Iya, ntar nemu deh. Coba sering merenung. Sering berinteraksi sama orang lain. Tapi sebenarnya yang paling senang adalah ketika orang lain atau lingkungan itu support passion kita. Iya. Gitu, udah.
Thank you so much for watching us. Hikari, Dona, dan juga Jerry. Kita berdua pamit. Sampai ketemu di lain waktu. Bye-bye.